Selamat datang di game Pemilih 100, tema gotong royong. Cara bermain game ini yaitu: yang pertama, peserta didik dibagi menjadi 2 kelompok. Setiap kelompok memilih perwakilan untuk bermain pertama. Peserta yang dipilih menjadi perwakilan kelompok yang bermain pertama bersiap-siap menekan bel untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Peserta didik yang terlebih dulu menjawab pertanyaan yang diberikan akan diarahkan untuk melihat jawabannya di papan layar. Jika jawaban yang diberikan ada di layar, maka kelompok dari peserta didik tersebut yang akan bermain menjawab pertanyaan yang sama dengan jawaban yang berbeda. Setiap jawaban yang benar akan mendapatkan poin yang akan menjadi total skor. Jika kelompok pertama yang bermain salah menjawab pertanyaan sampai 3 kali, maka permainan akan dilempar ke tim lawan. Tim lawan harus menebak satu jawaban yang ada di layar. Jika jawaban yang diberikan terdapat di layar, maka poin yang dikumpulkan kelompok pertama akan diberikan ke tim lawan. Jika tidak, maka poin akan tetap pada kelompok pertama. Oke, sekarang kita mulai ya. Pertanyaan yang pertama, pola hidup gotong royong penting untuk ditumbuhkan dalam kehidupan karena ada banyak sekali manfaatnya. Apa saja manfaat gotong royong? Nah, sekarang silakan jawab pertanyaannya. Berikut ini jawabannya. Untuk jawaban yang memiliki poin paling banyak yaitu pekerjaan yang berat menjadi ringan. Baik, sekarang ke pertanyaan kedua. Dalam sebuah rumah, setiap anggota keluarga memiliki peran dan kedudukannya masing-masing dan harus saling bekerja sama. Kegiatan gotong royong apa yang dapat dilakukan di rumah? Oke, silakan dijawab. Berikut ini jawaban pertanyaan kedua. Dengan skor paling tinggi 22 untuk jawaban membersihkan rumah bersama. Nah, sekarang kita ke pertanyaan ketiga. Sekolah sebagai tempat berkumpulnya peserta didik dan guru. Sekolah merupakan lingkungan yang perlu menjadi tempat penerapan sikap gotong royong. Bentuk gotong royong apa yang biasanya dilakukan di sekolah? Silakan dijawab. Berikut ini jawaban dari pertanyaan ketiga. Untuk jawaban dengan skor paling tinggi 28, yaitu membersihkan kelas secara berkelompok dan bergiliran. Nah, selanjutnya pertanyaan keempat. Selain di rumah dan di sekolah, gotong royong juga penting diterapkan di lingkungan masyarakat. Apa saja contoh gotong royong di lingkungan masyarakat? Silakan dijawab. Berikut ini jawaban dari pertanyaannya. Untuk skor paling tinggi 28 dengan jawaban melakukan kerja bakti. Oke, ini merupakan pertanyaan terakhir. Pekerjaan rumah apa yang paling jarang dilakukan? Silahkan dijawab. Berikut ini jawaban dari pertanyaan tersebut. Untuk skor paling tinggi 22 dengan jawaban menyetrika baju. Bagi kelompok yang mendapatkan skor paling tinggi akan bermain di top survei. Kelompok yang terpilih akan menyiapkan 2 orang untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Masing-masing orang yang menjawab pertanyaan tersebut akan diberi waktu 5 menit untuk menjawabnya. Setiap satu soal diberi waktu 1 menit. Pertanyaan yang akan diberikan yaitu: pertanyaan pertama, apa yang kamu lakukan jika melihat keadaan kelas sangat kotor? Kedua, kegiatan apa yang pernah kamu lakukan di rumah? Ketiga, di mana saja perilaku gotong royong dapat dilakukan? Keempat, gotong royong harus dilakukan dengan apa? Dan yang terakhir, apa yang akan terjadi jika pekerjaan tidak dilakukan secara bergotong royong?
Semua jawaban yang telah dijawab akan ditulis di papan layar. Kemudian akan diberi skor. Skor yang telah dijawab akan ditotalkan dan menjadi skor akhir. Dan permainan berakhir di sini. Selesai.